Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 10 hal yang bisa dilakukan orang tua kepada anaknya baik sebelum lahiran maupun setelah lahiran. Yang pertama adalah tahsinul maulud qabla maji'ihi. Dia meminta kepada Allah agar Allah jaga anak tersebut. Dengan cara ketika kedua orang tua tersebut bersenggama, maka mereka berdoa, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami, yaitu berupa anak. Jika anak tersebut lahir, maka Nabi SAW bersabda, lam yadurrahu syaitanu abada, maka syaitan tidak akan bisa memudaratinya dia sampai kapanpun. Adapun yang kedua, maka mereka memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak tersebut dilahirkan normal, lengkap organnya, dan mereka tidak peduli apakah anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Kenapa harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua orang Allah berikan keturunan. Adapun yang ketiga, maka orang tua meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak tersebut dijauhkan dari syaitan. Dengan cara berdoa, u'izuka bikalimatillahi tamah. Atau untuk anak perempuan, u'izuki bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Karena Nabi SAW bersabda, siyahul maulud hina yaqa' wa fi riwayatin yulad nazghatun minasyaitan. Jeritan anak ketika dilahirkan adalah karena tusukan dari syaitan. Adapun yang keempat, azan di telinga kanan bayi. Para ulama berbeda pendapat, apakah azan tersebut disyariatkan ketika anak baru lahir atau tidak. Yang jelas, sebagian ulama membolehkan karena azan adalah kalimat yang baik dan harapannya anak tersebut bisa menjadi soleh dan soleha karena kalimat yang pertama didengar adalah kalimat azan. Adapun iqamah di telinga kiri, maka itu tidak disyariatkan sama sekali. Adapun yang kelima adalah mentahnik bayi. Bagaimana cara mentahnik bayi? Yang pertama adalah letakkan sedikit kurma yang sudah dikunyah di atas jari, kemudian masukkan jari tersebut ke mulut bayi, dan terakhir gerakan ke kanan dan ke kiri secara merata perlahan-lahan. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, mengapa bayi ditahnik? Salah satu hikmahnya adalah agar bayi terlatih dengan makanan dan juga bisa dilakukan untuk menguatkannya. Adapun yang keenam adalah memberikannya nama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling berhak memberikan nama kepada anaknya adalah ayahnya. Jika seorang ibu, nenek, kakek, paman, dan pihak-pihak lain berseteru dengan ayahnya mengenai pemberian nama, maka ayahnya lah yang berhak untuk memberikan nama. Dan untuk pemberian nama tidak mesti di hari ke-7, bisa juga di hari pertama atau di hari berikutnya. Dan sebaik-baik nama adalah Abdullah wa Abdurrahman yang berkaitan dengan penghambaan kepada Allah. Adapun yang ke-7 adalah akikah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Sebagian ulama mentafsirkan bahwasanya ketika seorang anak belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, maka anaknya tidak bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Adapun yang ke-8 adalah mencukur rambut bayi dan bersedekah seberat rambut yang dicukur dengan nominal perak. Dan setelah itu disunahkan juga untuk mengolesi kepala bayi dengan za'faran, dengan minyak saffron atau dengan minyak wangi. Adapun yang ke-9 adalah menkhitannya atau mensunatnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, akikah, mencukur rambut, bersedekah dengan wazan rambut tersebut dengan perak, dan mensunatnya, itu semua dilakukan di hari ke-7. Adapun yang terakhir, selain mendoakan keberkahan ketika anaknya lahir, maka orang tua wajib mendidiknya dengan baik. Karena Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladun ala fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, di atas agama yang benar, di atas keistiqomahan, di atas tauhid. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Bisa jadi seseorang tidak menjadi baik karena orang tuanya tidak baik dan karena orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Barakallahu fikum.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا